Kisah akan berfokus pada seorang gadis remaja bernama Carrie yang terlihat sedang mengikuti kelas olahraga di mana ia tak sengaja menghantamkan bolanya tepat ke kepala siswi lain sehingga hal itu menjadi bahan tertawaan semua orang dan Carrie tidak menyadari bahwa mereka menertawakannya bukan tertawa bersamanya. Saat sedang membersihkan diri di kamar mandi itulah Carrie terkejut bukan main saat menyadari ada darah mengucur dari alat kelaminnya, di mana Carrie yang polos pun teriak minta tolong kepada semua teman-teman wanitanya hingga ia menjadi bahan ejekan mereka. Sekian banyaknya murid, Chris lah yang paling semangat mengejek dengan melemparkan pembalut tepat ke wajah Carrie dan memberitahu kalau itu cuma menstruasi. Beruntungnya ada ibu guru yang dengan sigap membantunya dan menghentikan keributan itu. Kemudian Carrie dibawa ke ruang bapak kepala sekolah untuk dijelaskan tentang kondisi normal yang dialaminya, di mana sepertinya ibunya Carrie tidak pernah menjelaskan tentang kondisi tersebut sehingga bapak kepala sekolah pun akan memanggil ibunya Carrie untuk diminta agar lebih peduli pada putrinya. Ibu Carrie sendiri ternyata seorang yang taat agama, di mana beliau melarang Carrie berbaur dengan teman sebaya karena takut apabila anaknya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bahkan jika bukan karena desakan dari pemerintah dan Dinas Sosial Perlindungan Anak, Carrie mungkin tidak akan pernah bisa bersekolah dan tak akan pernah merasakan indahnya masa remaja. Faktanya, saking overprotektifnya sang ibu, dulu suatu Carrie baru dilahirkan, si ibu sempat akan menghabisinya karena dianggap sebagai ujian dari Tuhan. Tapi ia mengurungkan niatnya itu setelah tak tega dan akhirnya memutuskan untuk membesarkan Carrie hingga kini. Kembali ke masalah Carrie yang dipermalukan di sekolah, bukannya dapat pembelaan dari si ibu, Carrie justru dikurung dalam sebuah ruangan kecil dan diminta untuk berdoa, memohon ampunan atas dosa-dosa yang diperbuatnya hari ini. Beralih ke sisi lain, ada Susie yang ikut melempar pembalut ke wajah Carrie. Ia terlihat sedang bersama pacarnya bernama Tommy yang merupakan bintang atlet sekolah. Susie rupanya masih punya hati ketika ia merasa bersalah telah ikut membuli Carrie dan meminta pendapat Tommy tentang peristiwa itu. Sedangkan Chris yang sedang bersama pacarnya, Billy, dan satu teman wanitanya justru malah puas tertawa mengingat kejadian tadi siang. Bahkan ia diam-diam sudah merekam kejadian itu dan yang lebih parahnya lagi akan menguploadnya ke YouTube, menganggap itu semua sebagai lelucon. Karena tindakan mereka kemarin dan video yang sudah terlanjur tersebar luas, Susie, Chris, dan teman-temannya terancam tidak diperbolehkan ikut dalam acara prom night alias malam perpisahan, sehingga untuk menebus kesalahan tersebut mereka harus rela dihukum oleh guru mereka. Karena tak terima diperlakukan seperti ini, Chris yang tidak punya rasa penyesalan pun memberontak dan mengajak Susie dan yang lainnya untuk memberontak juga. Tapi mereka sama sekali tidak terpengaruh sehingga Chris langsung menghubungi ayahnya yang seorang kaya raya untuk membujuk kepala sekolah supaya bisa tetap ikut dalam acara prom night. Namun karena Chris memang terbukti bersalah, ayahnya tak bisa berbuat banyak yang pada akhirnya Chris tidak diizinkan ikut dalam acara prom night. Lalu ia yang kesal langsung menghampiri Susie and the gang yang dianggap tidak kompak membela Chris. Kembali ke Carrie yang baru tiba di sekolah, karena video yang sudah tersebar luas, kini tidak hanya Chris yang membulinya, tapi semua murid di sekolah ini akan mempermalukan Carrie dengan sangat buruk. Hingga pada saat Carrie sedang bercermin sendirian, ia kembali tak sengaja mengeluarkan kekuatannya dan cukup terkesan dengan apa yang bisa ia lakukan. Penasaran dengan kekuatannya sendiri, Carrie pun pergi ke perpustakaan dan mulai mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan telekinesis atau sejenis kekuatan pikiran demi untuk mengasah lebih dalam tentang kekuatannya itu.
Dari sekian banyak murid yang sempat membuli Carrie, Susie adalah satu-satunya gadis yang paling menyesal pernah melakukan tindakan pengecut seperti itu. Yang hal tersebut terbukti ketika ia meminta Tommy, pacarnya, untuk mengajak Carrie sebagai pasangannya di acara prom night nanti. Okay, so it's nuts. Tommy yang tak bisa menolak permintaan sang kekasih tercinta pun akhirnya pergi menemui Carrie yang sedang sendirian. Tentu saja, jelas Tommy membuat Carrie menjadi curiga, di mana seluruh sekolah tahu jika Tommy adalah pacarnya Susie, sehingga Carrie yang merasa dipermainkan pun memutuskan untuk segera pergi tanpa memberikan jawaban sepatah kata pun. Ketika Carrie sedang sendirian itulah muncul si ibu guru yang datang untuk menenangkannya, di mana Carrie menceritakan tentang ajakan Tommy barusan dan meminta pendapat si ibu guru tentang kebenaran akan ajakan si Tommy tersebut. Untuk memastikan Carrie tidak sedang dikerjai, si ibu guru pun mendatangi Susie dan Tommy untuk menanyakannya langsung, di mana ibu guru akhirnya merasa lega setelah mendengar jika Susie memang benar-benar tulus ingin menebus kesalahannya kepada Carrie. Sewaktu Carrie sudah tiba di depan rumahnya, datanglah Tommy yang kembali meminta jawaban pasti dari Carrie tentang acara prom night nanti. Yang karena Tommy berkata tidak akan pergi sebelum dapat jawaban dari Carrie, lantas Carrie yang takut ibunya keburu pulang pun langsung menjawab ya. Dikarenakan tidak punya kostum pesta, Carrie pun pergi ke toko kain untuk membeli kain yang akan ia jahit sendiri, di mana Chris dan kawan-kawan memergokinya dan akhirnya mengetahui si Carrie akan pergi ke prom night bersama dengan Tommy. Karena belanja kain itulah, Carrie pun jadi pulang terlambat sehingga si ibu pun jadi mengetahui jika Carrie akan pergi ke pesta bersama dengan seorang pemuda dalam acara prom night beberapa hari lagi. Mendengar hal itu, si ibu marah besar dan melarang Carrie pergi. Lagi-lagi, takut terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman alkohol, mabuk-mabukan, maksiat, dan dosa lainnya. Maka si ibu melarang keras Carrie untuk pergi. Tapi tiba-tiba, disinilah akhirnya si ibu sadar kalau putrinya punya kemampuan yang sama seperti ayahnya alias almarhum suaminya. Dengan teganya si ibu berkata jika Carrie adalah seorang penyihir. Namun Carrie menjelaskan jika kekuatan semacam ini tidak hanya dimiliki oleh dia saja. Ada manusia lain di luar sana yang menguasai kekuatan ini juga. Sehingga Carrie berharap agar si ibu tak menganggapnya aneh dan memperlakukan ia seperti anak biasa. Sementara itu di tempat lain kita akan melihat Chris dan Billy sedang pergi ke peternakan babi. Mereka rupanya punya niat jahat kepada Carrie. Ia mempersiapkan rencana jahatnya itu dengan menghabisi seekor babi untuk diambil darahnya. Singkat cerita, malam prom night pun tiba. Carrie terlihat sudah siap dengan gaun buatannya sendiri, di mana sang ibu masih dengan larangannya supaya Carrie tidak berangkat. Hingga saat ketegangan semakin memanas, Carrie pun kembali mengeluarkan kekuatannya dan mengurung ibunya di dalam ruangan kecil. Yang tak lama muncullah Tommy dengan mobil mewahnya. Yang setibanya mereka di lokasi, Carrie nampak begitu bahagia, seolah tak percaya jika dirinya bisa ada dan hadir di acara prom night yang meriah ini. Tommy pun mendapat pesan dari Susie yang menanyakan kabar tentang dia dan Carrie, di mana Tommy menjawab semuanya baik-baik saja, hingga membuat Susie menjadi tenang. Di mana tanpa semua orang sadari, Chris dan Billy diam-diam masuk melalui jalan belakang dan akan menjalankan rencana jahat mereka, yaitu memasang ember berisi darah babi tepat di atas panggung. Selesai memasang jebakannya, Chris mengirim pesan kepada Susie yang berbunyi bestimu terlihat beautiful, tapi itu tidak akan bertahan lama. Dengan cepat Susie pun meluncur ke sekolah untuk mencegah hal itu terjadi. Acara pun sudah memasuki sesi pemilihan raja dan ratu yang barang siapa mendapat suara terbanyak, maka ia berhak naik ke atas panggung. Dan disinilah letak rencana busuk Chris, di mana teman-teman jahatnya sengaja memanipulasi surat suara agar Carrie dan Tommy lah yang menjadi pemenangnya. Carrie pun terkejut, bukan main saat dia dan Tommy mendapat suara terbanyak dan berhak naik ke atas panggung, di mana pada saat yang bersamaan Susie terlihat sudah sampai di sana dan berusaha untuk memberitahu mereka berdua. Namun terlambat bagi Susie untuk mencegah mereka naik, di mana Chris dan Billy yang berada di atas pun nampak sudah siap menumpahkan darah babinya dan
Tak hanya itu saja, rekaman video menstruasi Carrie pun diputar menggunakan proyektor sehingga alih-alih mendapatkan simpati, Carrie justru malah jadi bahan tertawaan semua orang, di mana ember yang masih terikat pun tak sengaja terlepas yang membuat embernya menghantam kepala Tommy hingga dia tewas saat itu juga. What the hell? Disinilah Carrie akhirnya marah besar dan kemarahannya yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Yang dengan kekuatan telekinesisnya, ia pun menutup semua pintu keluar dan menciptakan teror mengerikan. Gedung pun terbakar dengan semua orang yang mengalami cedera parah dan beberapa lagi meninggal dunia. Di mana saat Carrie keluar dari sana, ia tak sengaja melihat Chris dan Billy sedang berada di dalam mobil meninggalkan lokasi tersebut. Sehingga Carrie cepat mengejar mereka berdua. Yang kemudian Carrie pun menghantamkan kakinya ke aspal yang membuat Chris dan Billy panik. Chris dan Billy tidak bisa pergi kemana-mana saat mereka melihat Carrie ada di belakang. Dan Billy pun segera putar arah dan berniat untuk menabraknya. Billy pun tewas seketika akibat benturan yang cukup keras, sementara Chris masih hidup dan mencoba keluar dari mobil, tapi Carrie tak membiarkan hal itu terjadi, sehingga Chris yang masih berambisi untuk menabrak Carrie pun langsung menancap gas, dan Chris dan Billy pun tewas dengan cara yang sangat mengenaskan sebelum akhirnya mereka hangus terbakar dalam ledakan besar. Sementara Carrie, ia memilih untuk langsung pulang ke rumah kembali kepada ibunya. Setibanya di rumah, Carrie mendapati ibunya sudah berhasil keluar dari dalam ruangan kecil. Entah kemana sang ibu pergi, Carrie pun segera membersihkan diri sambil merenungi apa yang sudah ia lakukan. Saat membersihkan diri itulah muncul sang ibu yang langsung memeluk Carrie sambil mengatakan betapa sayangnya beliau, yang demi untuk mengakhiri kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa depan, si ibu pun terpaksa harus menghabisi anaknya sendiri dengan pisau dapur hingga keduanya saling terlempar satu sama lain. Carrie yang terluka pun nampak ketakutan melihat ibunya yang masih ingin menghabisinya. Yang tepat saat ibu akan melakukannya, Carrie pun segera menggunakan kekuatannya. Pada akhirnya si ibu pun harus meregang nyawa di tangan anaknya, di mana saat Carrie sedang meratapi kepergian ibunya, muncullah Susie yang bermaksud untuk membantu, tapi ia malah diusir. Yang sebelum dilempar keluar, Carrie sempat merasakan janin yang ada di dalam perut Susie yang berjenis kelamin perempuan, hingga akhirnya terkuaklah jika Susie sedang hamil anaknya si Tommy. Merasa sudah cukup berat dengan kisah pilunya di dunia fanah ini, Carrie pun merobohkan rumahnya hingga rata dengan tanah dan mengakhiri penderitaannya dengan caranya sendiri. Di mana jasad Carrie pun dikuburkan di pemakaman umum dengan posisi paling pojok menggunakan batu nisan biasa. Yang ketika semua orang menganggap Carrie jahat dan mendoakannya membusuk di neraka, Susie menjadi satu-satunya orang yang peduli karena ia tahu persis bahwa Carrie hanyalah orang baik yang tertindas. Waktu pun berlalu, di mana saat perut Susie semakin membesar, ia bermimpi buruk seolah anaknya lahir dengan bentuk yang mengerikan yang mungkin. Ini adalah tanda bahwa Carrie akan bereinkarnasi ke dalam janin yang saat ini dikandung oleh Susie. Film pun tamat.